Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, seorang Presiden Prabowo ya membuka halal bihalal open house begitu kan? Ya di istana. Tapi nampaknya tidak ada tanda-tanda Jokowi datang. Ada apa ini? Jangan-jangan main presiden-presidenan juga itu gitu kan ya. Tapi ya saya lihat usut punya usut ternyata ada kunjungan Luhut ya, ada Luhut yang kemudian silaturahmi kepada ke Solo ya kepada seorang Jokowi. Nampaknya Jokowi tidak ingin kalah ya terkait dengan open house ya atau halal bihalal ya. Tapi pada kenyataannya dengan adanya keakraban Pak SBY ya dengan AHY nampaknya ini akan mencuri perhatian. Tanda-tandanya begitu kan. Tanda-tandanya adalah bahwa di tahun 2029 bisa saja Prabowo AHY. Coba ya RUU TNI begitu kan sudah disahkan ya. Prabowo ini kan sudah pengalaman dalam dunia militer ya. Bukan tidak mungkin dia akan ditempatkan di posisi menjadi wakil pada akhirnya. Kita lihat saja. Ketika keluarga Pak SBY begitu kan ya, mulai dari AHY, Ibas dan sebagainya begitu, Pak SBY lalu kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo, nampaknya Jokowi ini menjadi tanda tanya kemana mereka, kemana dia? Apakah ini tanda-tanda main presiden-presidenan atau bagaimana? Tapi yang jelas nampaknya begitu kan ya. Untuk membuat hati seorang Prabowo ini luluh begitu ya. Ya, salah satunya adalah pendekatan dari Pak SBY untuk menjadi posisi anaknya, yaitu AHY untuk menjadi wakil presiden di tahun 2029. Bisa saja terjadi. Karena melihat dengan sebuah realitas ya dan perkembangan politik di istana hari ini, nampaknya Gibran itu sudah tidak ada lagi menjadi posisi untuk menjadi wakil. Kabarnya begitu kan ya, bisa saja untuk menjadi calon juga begitu. Nah, pada akhirnya ada beberapa hal yang kemudian diungkapkan oleh oleh Pak Luhut begitu kan ya, ketika ada pertemuan di Solo mengatakan ada titipan ya, ada titipan pesanan, ada titipan ya dari seorang ini ada masukan lah dari seorang Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi apa maksudnya Bang? Maksudnya begini ya, kenapa Jokowi tidak datang di istana? Ya, bertemu dengan SBY, bertemu dengan Prabowo dan sebagainya begitu. Kan seharusnya seperti itu begitu. Dan pada akhirnya orang-orang kan terus membicarakan masalah soal Gibran ya. Di tahun 2029 ini kan pertarungan politik kan semakin sudah mulai mengerucut siapa mereka begitu kan ya. Kenapa? Ya karena kita lihat saja banyak yang masih menginginkan begitu kan ya. Prabowo 2 periode. Ada yang masih menginginkan Gibran harus menjadi seorang presiden. Nah, apa yang terjadi pada akhirnya? Makanya tidak heran ketika ada Luhut datang begitu kan ya, kabarnya ya datang ke mana ke rumahnya Jokowi begitu. Ada apa ini di balik ini semua? Ada apa di balik ini semua? Pasti begitu kan. Ada isu-isu politik yang kemudian disampaikan kepada Jokowi ya, karena menteri-menteri Jokowi ini masih banyak di istana begitu kan ya. Bahkan orang-orang Jokowi masih banyak di istana. Ada apa di balik ini semua? Ya apakah karena Pak SBY menemui Prabowo, tiba-tiba begitu kan Luhut menemui Jokowi? Nampaknya ini akan menjadi catatan politik begitu kan. Tapi sudah kelihatan kok gerak-gerik dari seorang Jokowi ya, hari ini sudah kelihatan bagaimana menteri-menteri Jokowi di kabinet Merah Putih begitu kan. Ya inilah yang terjadi pada dunia politik. Saya menganggap bahwa hal yang biasa begitu ya, hal yang biasa. Tapi ini kan ajang silaturahmi. Iya, ini ajang silaturahmi begitu kan. Tapi pada kenyataannya di balik ini semua ada kekuatan politik. Ya, di mana kekuatan politik itu bisa saja menjerumuskan Prabowo. Artinya apa, Bang? Ya, artinya yang namanya politik ada ambisi-ambisi tertentu di mana orang-orang yang tidak sesuka ya, yang tidak suka terhadap kebijakan Prabowo, yang tidak suka terhadap pemerintahan Prabowo, yang menginginkan ya
ya posisinya seperti Jokowi yang adem ayem ya tanpa tanpa terganggu bisnis-bisnis mereka, usaha-usaha mereka. Tapi pada akhirnya orang akan melihat seperti itu. Ya, inilah yang terjadi pada dunia politik ya. Jadi saya kira wajar dong ya dunia politik seperti itu begitu kan. Tapi yang cukup mengesankan di situ adalah ketika Luhut ya bertemu dengan seorang Jokowi mengatakan bahwa meminta publik kritik pemerintahan dengan santun. Ya sudah santun kok masyarakat Indonesia mengkritik dengan santun, dengan santai dan sebagainya. Buat apa ya seorang Luhut bertemu dengan Jokowi? Ya, ini yang mesti dipertanyakan. Rakyatnya bagaimana pimpinnya? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Inilah sebuah ungkapan ciri khas dari masyarakat Indonesia yang beringas ya dan terkesan anarkis lagi, dan kalian dengar apalagi yang santun dan sopan, bukan mau nemuin pejabat. Rakyat selalu disuruh baik-baik, sopan santun, beretika, sementara dipimpin dan pemerintah diperbolehkan ugal-ugalan merekaya konstitusi. Wah, ngeri kan pada akhirnya komentar dari netizen. Apa yang kemudian disampaikan oleh netizen di situ? Bagaimana soal korupsi begitu kan ya, sangat ugal-ugalan sekali. Korupsi di Pertamina berapa triliun di situ ya, itu di Pertamina. Bagaimana dengan minyak kita? Bagaimana dengan kesehatan di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang tambang dan sebagainya. Itu masih banyak ya yang kemudian main kong kali kong sana sini begitu. Dan pada akhirnya publik sudah tahu. Nah, inilah yang kemudian orang-orang sudah sadar sekarang, sudah cerdas bahwa ketika pemerintah ya yang kemudian tidak sesuai dengan harapan masyarakat dianggap omon-omon pada akhirnya. Realitasnya kan memang begitu. Artinya apa? Artinya kesadaran berpikir dalam dunia politik masyarakat itu sebenarnya sudah cerdas ya. Sudah cerdas, Bro. Jadi tidak heran ya kritikan-kritikan itu sebagai kontrol terhadap pemerintah yang ada begitu. Saya kira persoalan-persoalan politik ini kan kita lihat saja begitu realitasnya sekarang. Apa-apa kan mahal, bahan pokok mahal, sedangkan di kementerian ini, institusi ini, instansi ini banyak yang korupsi begitu kan ya. Karena akibatnya apa? Tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mereka kuat, bagaimana regulasi dan kebijakan, bagaimana perampasan-perampasan aset itu disahkan begitu kan, itu saya kira baik begitu kan ya. Malah yang disahkan itu banyak, RUU undang TNI, terus kemudian yang disahkan dengan yang lain begitu kan, dampaknya yang kurang begitu krusial terhadap masyarakat, dampaknya masih ya butuh itu begitu kan ya untuk membersihkan di instansi-instansi lain. Tapi pada kenyataannya kebutuhan masyarakat itu sangat penting sekali, soal ekonomi, soal demokrasi. Jadi saya kira ini penting sekali begitu kan ya. Ya sampai sekarang pagar laut ya sebagai pagar misterius, tapi pada akhirnya ya apakah ini tidak dilanjut atau tidak? Kabarnya berita ini sudah ditelan bumi. Jadi apa? Diganti dengan yang baru, ganti yang baru sehingga kasus lama bisa saja lupa begitu kan ya. Maka dari inilah kemudian kesadaran berpikir dari masyarakat itu sangat sangat penting sekali begitu kan ya untuk selalu memberikan kontrol terhadap pemerintah melalui apa? Ya, demo, terus kemudian kritikan, ya kontrol terhadap pemerintah. Karena apa? Karena pejabat-pejabat itu digaji oleh kita pada dasarnya. Jadi ya tergantung kita mau seenaknya begitu kan. Kan itu kan uang rakyat. Bukan masalah santun gak santunnya, Bang. Ya, masalah ente mau dengar atau pura-pura apa. Ini dalam demokrasi kritik yang melanggar undang-undang itu yang dilarang. Kata Bung Rocky, ya pikiran yang disopan santunkan dalam demokrasi adalah kemunafikan. Jadi banyak yang masih mempertanyakan begitu kan antara pertemuan Luhut dengan Jokowi. Ada apa di balik ini semua? Nah, yang nggak ada. Kalau momennya adalah silaturahmi ya silakan begitu kan. Tapi kenapa pada akhirnya ya harus masyarakat yang harus harus dipersepsikan harus harus santun, lalu kemudian yang seolah-olah rakyat yang salah begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ini sok pakai titip pesan segala kayak film India. Padahal
Kapan dia mau juga bisa ketemu, ya nggak usah ngedabrus punya apa ini. Pesannya kira-kira apa ya? Apakah ngancam atau bukan apa-apa? Ya pasti yang kembali kepada rakyat. Ketika rakyat mengkritik salah. Ketika rakyat mengkontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini dianggap salah. Ketika rakyat mahasiswa demo sana sini dianggap anarkis, dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Ketika kritik sana sini begitu kan ya, ini dianggap menjadi oposisi. Ini gimana logikanya? Pada akhirnya kritikan, demo dan sebagainya itu adalah merupakan ungkapan kontrol terhadap kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ini yang terjadi. Jadi saya kira nggak ada masalah untuk mengkritik sana sini. Yang penting kritik dengan santai, dengan santun begitu kan. Kritikan itu kan merupakan kontrol. Jadi saya kira Prabowo sebenarnya tidak anti kritik kok begitu kan, nggak tahu lagi nanti begitu di kemudian hari. Karena pertarungan politik ini semakin wow begitu kan. Nampaknya kalau pemerintahan Prabowo ini semakin dikritik begitu kan oleh publik, Jokowi pasti tertawa. Tertawanya gimana bang? Ya bisa saja ada peluang Gibran untuk mencari celah sana sini begitu kan ya. Ya makanya dengan adanya Prabowo menjadi seorang presiden begitu, ini sudah hampir 1 tahun begitu kan ya, belum ada terobosan baru sebenarnya. Ya kalau masalah makan siang bergizi gratis, tapi kan tidak merata begitu kan. Ya hanya di tempat-tempat tertentu saja begitu kan. Jadi saya kira kalau ada pemerataan semua mungkin bisa dianggap sukses, tapi berjalannya berapa tahun? Itu satu. Yang kedua adalah masalah soal korupsi. Prabowo sudah berjanji akan mengejar orang-orang korupsi begitu kan ya. Sampai kemana begitu kan? Sampai ke Antartika katanya. Tapi pada kenyataannya ya di beberapa kementerian, di beberapa BUMN banyak yang korupsi ya. Salah satunya di Migas kemarin, di Pertamina berapa triliun? 960 triliun. Bayangkan, yang menjadi tersangka hanya 6 orang. Siapa di balik ini semua? Nah, ini yang mesti kita usut satu persatu. Jadi ini nampaknya ya kalau mau cuci tangan ini gimana begitu kan ya, karena misi Prabowo ini kabarnya mau 2 periode. Kata pendukung-pendukungnya begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu ya ini bisa saja 2 periode begitu kan ya. Saya kira semoga ada dampak politik lah begitu kan ya. Tapi di era kepemimpinan Jokowi dan Prabowo, walaupun Prabowo saya menilai begitu, walaupun Prabowo sudah hampir 1 tahun menjabat begitu, itu sudah melebihi dari Jokowi 5 tahun. Kenapa kok bisa bang? Ya bisa secara politik dan kebijakan begitu kan ya. Ada terobosan baru. Ya kabarnya seorang Presiden Prabowo akan membuat koperasi di desa. Saya kira ini menjadi terobosan baru sebenarnya, tapi terrealisasi enggak begitu. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.